Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang relativitas. Nah, relativitas ini berasal dari kata relatif. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari pasti kalian sering sekali mendengar atau menggunakan kata-kata relatif ini. Misalnya kalian diberi soal fisika nih, satu soal. Terus ibu tanya ke masing-masing kalian, pasti jawabannya ada yang beda-beda. Nah, ada yang bilang susah, ada yang bilang juga itu mudah seperti itu. Nah, itu yang namanya relatif. Jadi tergantung dari siapa yang memandangnya seperti itu ya. Misalnya nih kalian ada lihat ada perempuan terus dilihat sama laki-laki, pasti laki-laki satu dan laki-laki dua itu uh, penilaiannya berbeda. Ada yang bilang perempuan itu cantik, terus yang satunya bilang perempuannya biasa aja gitu. Nah, itu yang namanya relatif. Pasti kalian sering banget atau sering pakai kata-kata cantik itu relatif. Nah, itu kan maksudnya tergantung dari siapa yang memandangnya. Jadi tidak pasti tidak pakem seperti itu. Jadi dia relatif gitu. Nah, kalau di dalam fisika relatif ini tergantung pada kerangka acuannya. Oke, dalam bab ini kita akan banyak membahas tentang cahaya. Nah, kecepatan terbesar atau tercepat di dalam alam semesta ini adalah kecepatan cahaya, yaitu sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon atau 300 juta meter per sekon. Nah, jadi kalau misalnya nanti di dalam soal atau pokoknya di dalam pembahasan ini ya, kecepatan cahaya itu simbolnya ini ya C. Jadi kalau misalnya ada C berarti itu kecepatan cahaya dan nilainya 3 kali 10⁸ meter per sekon. Nah, kecepatan cahaya ini akan tetap dalam keadaan apapun dan cahaya itu tidak memerlukan medium untuk merambat. Oke. Selanjutnya ada yang namanya penjumlahan kecepatan relativistik. Nah, penjumlahan kecepatan relativistik ini maksudnya adalah kecepatan itu seolah-olah lebih cepat atau seolah-olah lebih lambat tergantung dari kerangka acuan yang digunakan. Nah, jadi di penjumlahan kecepatan relativistik ini ibu punya satu kasus. Misalnya ini kasus yang pertama ya, itu ada dua buah mobil. Ada mobil A dan mobil B. Kemudian mobil A ini bergerak dengan kecepatan 20 km per jam dan mobil B bergerak dengan 50 km per jam. Nah, mobil bergerak berlawanan. Di sini tanda panahnya ini ya. Jadi mobil A bergerak ke arah kanan, kemudian yang B bergerak ke arah kiri. Jadi mereka berlawanan. Nah, misalnya di kasus ini ditanyakan berapakah kecepatan mobil A yang dilihat oleh pengemudi yang di dalam mobil B, atau sebaliknya kecepatan mobil B yang dilihat oleh pengemudi yang ada di dalam mobil A. Nah, jadi pada kasus ini itu diamati oleh si pengemudinya, bukan dari orang yang melihat kejadian ini. Misalnya kan ada mobil A dan mobil B, terus ada orang nih di sini misalnya lagi lihat mereka dari luar mobil ini, dari luar kejadian yang ini. Bukan. Jadi yang mengamati ini adalah yang di dalam mobil atau si pengemudi mobilnya masing-masing. Nah, tadi jika ditanyakan berapakah kecepatan mobil A yang dilihat oleh mobil B, yang dilihat oleh pengemudi mobil B atau sebaliknya. Nah, itu caranya kita tuliskan dulu. Kecepatan kan V ya, bisa kita tulis VAB, kecepatan mobil A dilihat oleh pengemudi mobil B atau sebaliknya VBA, itu sama saja. Nah, dari sini kita lihat dulu bagaimana arah mobilnya. Kalau kita lihat arah mobilnya ini kan berlawanan ya, satu ke kiri, satu ke kanan. Kalau misalnya arah mobilnya berlawanan, maka tinggal ditambah saja kecepatan yang A ditambah kecepatan yang B. Berarti kecepatan AB atau VBA itu tadi 20 ditambah 50 km per jam. Berarti sama dengan 70 km per jam. Seperti itu. Nah, jika mobil berlawanan, maka masing-masing pengemudi itu seolah-olah melihat mobil yang bergerak di depannya itu lebih cepat. Jadi kayak gini, pengemudi di mobil A ini melihat mobil B itu bergerak lebih cepat daripada nyatanya. Dan sebaliknya, pengemudi B itu melihat mobil A yang bergerak ke arahnya itu akan seolah-olah lebih cepat. Nah, jadi otomatis jika ditanyakan kecepatan mobil A atau mobil B dilihat oleh pengemudi di depannya itu maka akan lebih besar kecepatannya.
Nah ini kan 20, 50, hasilnya 70 karena dia tadi berlawanan arah. Jadi seolah-olah yang dilihat oleh pengemudi itu mobilnya bergerak lebih cepat. Nah itu namanya tadi kecepatan relativistik. Bisa seolah-olah lebih cepat, bisa juga seolah-olah lebih lambat. Sekarang kasus 2. Nah kasus 2 ini mobilnya seperti ini. Arah mobilnya semua ke arah kanan dengan kecepatan yang sama seperti kasus 1 tadi, tetapi ini arahnya berbeda. Kalau yang di kasus 1 tadi arah berlawanan, di sini arahnya searah, semua sama-sama ke kanan, atau semua sama-sama ke kiri, itu juga dibilang searah ya. Nah kalau searah bagaimana dengan VAB atau VBA nya? Misalnya yang ditanyakan juga sama, berapa kecepatan mobil A yang dilihat oleh pengemudi B, atau sebaliknya. Kalau misalnya dia searah, dia akan menggunakan negatif. Nah, jadi kalau misalnya searah tinggal dikurangkan saja. Yang lebih besar dikurang yang lebih kecil. Berarti 50 dikurang dengan 20. Hasilnya 30 km per jam. Nah, jadi di sini perlu diingat kalau misalnya ini yang kasusnya jika diamati oleh pengemudi dan kecepatannya tidak mendekati kecepatan cahaya, masih yang normal-normal seperti ini, masih kecil lah kecepatannya itu ya. Nah jadi arahnya kalau arah berlawanan dia positif, dan kalau misalnya dia searah maka dia akan negatif. Nah kalau yang negatif ini tinggal yang lebih besar dikurang yang lebih kecil. Jadi kalau misalnya dia yang searah seperti ini, hasilnya akan lebih kecil. Nah, jadi seolah-olah mobil yang bergerak itu lebih lambat dari kenyataannya. Nah jadi mobil B ini melihat mobil A yang di belakangnya ini seolah-olah bergerak lebih lambat daripada 20 km per jam ini, dan mobil A melihat mobil B itu juga seolah-olah lebih lambat gitu bergeraknya, seperti itu. Nah ini kan kasusnya untuk benda-benda dengan kecepatan yang kecil, masih dibilang kecil. Kalau misalnya dibilang besar itu sudah mendekati kecepatan cahaya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Karena kecepatan yang terbesar di alam semesta ini itu adalah kecepatan cahaya. Jadi kalau sudah mendekati kecepatan cahaya itu dikatakan kecepatannya sangat besar. Nah, ini cara menghitung yang seperti ini tadi pada 2 kasus ini itu menggunakan yang namanya mekanika klasik. Jadi perhitungan menggunakan mekanika klasik. Nah, yang di atas ini, betul sini aja ya, menggunakan mekanika klasik. Atau mekanikanya Newton. Zamannya Newton. Nah, jadi mekanika klasik ini bisa digunakan untuk menghitung benda-benda yang kecepatannya kecil, atau kecepatannya belum mendekati kecepatan cahaya. Ibu ini ya bawa gini, yang semuanya ini itu menggunakan mekanika klasik. Lanjut untuk kasus berikutnya. Nah, di sini Ibu punya lagi kasus 3 dan kasus 4. Kita lihat di sini bahwa ada mobil dengan kecepatannya udah 0,8 C. Yang ini 0,6 C, di bawah juga sama. Nah, tadi dikatakan bahwa mekanika klasik itu hanya untuk benda-benda yang mempunyai kecepatan kecil. Ibu tulis di sini ya supaya kalian nggak lupa. Kalian tulis juga di catatannya nanti. Benda-benda dengan kecepatan yang kecil atau tidak mendekati kecepatan cahaya, belum mendekati kecepatan cahaya, seperti itu. Nah, kalau dilihat sekarang udah kecepatannya yang ini 0,8 C, 0,6 C, udah mendekati kecepatan cahaya. Nah, C ini tadi ini ya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, bagaimana untuk kasus-kasus yang dengan benda dengan kecepatan mendekati cahaya atau kecepatannya udah besar seperti itu? Kita coba dulu menghitung menggunakan mekanika klasik. Oke. Untuk kasus yang 3, misalnya nih kita menggunakan mekanika klasik ya.
Kalau tadi kita lihat ini arahnya dulu, arahnya searah ya, sama-sama ke arah kanan, berarti searah. Berarti kalau searah itu menggunakan maksud ibu di kurang atau negatif. Berarti langsung aja berapa kecepatan VAB atau VBA nya, berarti tinggal dikurang ya, berarti kan 0,8 C dikurang 0,6 C. Nah C nya ini harus selalu ikut ya, nggak bisa ditinggal, karena ini itu termasuk dalam perhitungan nilainya 3 kali 10 pangkat 8, ini bukan satuan ya, tapi ini kecepatan cahaya. Berarti 0,6 C dikurang 0,8 C dikurang 0,6 C adalah 0,2 C. Nah kecepatannya 0,2 C ini kalau kita bandingkan dengan besar kecepatan cahaya, masih besar kecepatan cahaya ya, belum melebihi dari 3 kali 10 pangkat 8 atau belum lebih besar dari C. Nah kalau misalnya berarti masih benar, masih bisa menggunakan mekanika klasik. Lanjut untuk kasus 4. Nah kalau tadi searah itu kan negatif ya, berarti kalau berlawanan plus. Kita coba menggunakan mekanika klasik tadi perhitungannya, berarti dia berlawanan, maka dia positif atau ditambah. Berarti VAB atau VBA nya sama dengan 0,8 C ditambah 0,6 C. Nah 0,8 ditambah 0,6 ini adalah 1,4 C. Nah di sini hasilnya itu 1,4 C, berarti sudah melebihi dari C nya sendiri 3 kali 10 pangkat 8, sudah lebih besar daripada kecepatan cahaya. Sedangkan tadi teorinya bahwa kecepatan yang terbesar atau yang tercepat di alam semesta ini adalah kecepatan cahaya, tidak ada yang lebih besar dari kecepatan cahaya. Nah kalau menggunakan perhitungan yang ini tadi, dia dapatnya 1,4 C, sudah lebih dari kecepatan cahaya. Maka untuk yang benda mendekati kecepatan cahaya, kecepatannya itu tidak bisa kita menggunakan mekanika klasik. Jadi ini tadi salah. Nah ini tuh salah. Harus menggunakan cara lain. Nah maka terciptalah namanya mekanika modern oleh mekanikanya si Einstein. Pada kasus 4 tadi kan tidak bisa, kita sudah coba menggunakan mekanika klasik, tapi hasilnya melebihi kecepatan cahaya, maka itu tidak benar. Jadi untuk kasus 4 tadi menggunakan mekanika modern atau mekanikanya Einstein. Nah jadi untuk benda-benda dengan kecepatan besar atau kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya, maka perhitungannya menggunakan mekanika modern atau mekanikanya Einstein. Nah penjelasan di kasus 4 tadi, kalau misalnya ditanyakan VAB atau VBA nya dengan arahnya berlawanan ya, berlawanan, gambarnya sama seperti yang tadi ya, berarti kalau berlawanan kan dia kan positif. Nah bedanya itu menggunakan rumus untuk mekanika modern itu tadi, rumusnya dia ini, ibu tulis sini ya, rumusnya V sama dengan V1 plus minus V2 per 1 plus minus V1 dikali V2 per C kuadrat. Ini adalah rumus menghitung kecepatan benda dengan kecepatan yang mendekati cahaya menggunakan mekanika modern atau mekanikanya Einstein. Jadi untuk kasus 4 tadi, karena bendanya mendekati kecepatan cahaya, maka kita menggunakan rumus yang ini nih. Tapi perlu diperhatikan lagi, di sini ada plus minus ya. Jadi kita harus tentukan salah satu saja, apa kita menggunakan plus atau menggunakan minus. Ketentuannya sama, karena dia tadi berlawanan, maka dia menggunakan plus. Jadi ini semua kita ganti plus. Berarti VAB atau VBA nya rumus yang ini, kalau ini kan 1, 2 bisa aja. Jadi karena kita tadi pakai mobil A pakai mobil B, kita rubah aja jadi VA dan VB. Berarti VA ditambah karena dia berlawanan, VB per 1. Kalau di atasnya ditambah, ini juga ditambah ya, semuanya ditambah. Kalau dia searah berarti kan dikurang atau negatif, berarti atas bawah negatif. Karena ini dia berlawanan maka dia positif, berarti VA
dikali VB per C kuadrat. Kita masukkan langsung. VA-nya berapa? VA-nya tadi 0,8. Tadi pakai gambar yang sebelumnya ya. Dan 0,6 C. C-nya ingat jangan ditinggal. 1 ditambah 0,8 C dikali 0,6 C per C kuadrat. Jangan bingung, kalian lihat C kuadrat ini terus gimana gitu per C kuadrat, jangan bingung. Ini kita tambahkan 0,8 C ditambah 0,6 C 1,4 C. 1 ditambah 0,8 C dikali 0,6 C itu adalah 0,48 C kuadrat. Kan ini kali ini C nya juga 2, C kali C berarti kan C kuadrat per C kuadrat kan. Nah karena ini sama C kuadrat ini bisa kita hilangkan, berarti 1,4 C per 1 ditambah 0,48 jadi 1,48. Nah berarti 1,48 ini 0, kita bulatkan aja jadi 0,96 C. C nya jangan ditinggal. Nah hasilnya 0,96 C, masih lebih kecil atau tidak melampaui dari, tidak lebih besar dari kecepatan cahaya. Jadi ini bisa digunakan untuk benda-benda dengan kecepatan yang besar. Jadi ingat, untuk benda-benda dengan kecepatan yang besar itu menggunakan mekanika modern atau Einstein yang kita pelajari nanti. Semua soalnya menghitungnya menggunakan mekanika modern atau mekanika Einstein. Tambahkan sedikit catatan di sini, jika kasusnya seperti yang Ibu jelaskan tadi dari yang kasus 1 sampai kasus yang 4 ini kan ini ada diamati oleh pengemudi. Nah jika kasusnya itu dilihat atau diamati oleh pengemudi dan untuk kan menggunakan rumus yang ini ya, perjanjian tandanya jika dia berlawanan, kasusnya dua benda itu berlawanan, maka dia akan bertanda positif. Kalau misalnya dia searah, dia akan bertanda negatif. Jadi yang atas, kalau atas negatif, bawahnya juga negatif, atau kalau atasnya positif, bawahnya juga positif. Jadi diingat. Jadi nanti di soal, kalau misalnya di soal itu harus dilihat dulu apakah kasusnya ini dia arahnya seperti apa, apakah dia berlawanan atau searah. Nah ini perlu kalian ingat. Kalau misalkan gak ingat ini nanti salah ngerjakan soalnya ya, walaupun rumusnya udah benar tapi terbalik antara positif dan negatifnya, itu bisa salah. Untuk kasus selanjutnya, nah kalau tadi diamati oleh pengemudi, sekarang diamati oleh pengamat yang diam. Jadi maksudnya seperti apa? Misalnya ada kasus selanjutnya, kasus 5 yang anggap aja pesawat ya, ibu nggak bisa gambar pesawat. Nah jadi kalau misalnya di sini ada pesawat, jika ada pesawat yang bergerak dengan kecepatan 0,8 C ke arah kanan dan melemparkan bom searah dengan gerak pesawatnya, itu sebesar dengan kecepatan besarnya 0,6 C. Nah yang ditanyakan berapakah kecepatan bom yang dilihat oleh pengamat yang diam. Jadi misalnya nih ada di atas ada pesawat, kita lihat pesawat yang menjatuhkan bom, terus kita lihat dari bawah, dari darat. Nah terus kita lihat, inilah yang dinamakan pengamat yang diam. Jadi pengamatnya ada di bumi atau ada di daratan, pesawatnya kan di udara ya, di atas, pengamatnya di bumi dan dia diam. Nah melihat berapa kecepatan bom ini setelah dijatuhkan oleh pesawat ini. Nah oke. Cara menyelesaikannya yang seperti ini, kita lihat sama seperti tadi. Kita lihat dulu arahnya seperti apa. Nah ini kan pesawat dengan bomnya sama-sama ke arah kanan, berarti dia searah. Nah searah. Kemudian rumusnya yang ini menggunakan yang ini tadi, rumusnya sama yang mekanika modern yang ini, yang kecepatan yang ini. Tapi kita harus lihat kalau misalnya diamati oleh pengamat yang diam, kalau dia searah bukan negatif, bukan positif, tapi dia negatif. Mohon maaf, kalau misalnya dia searah, maka tandanya akan positif. Kalau dia nanti berlawanan, maka dia tandanya akan negatif. Jadi sebaliknya ya, kebalikan dari yang diamati oleh pengemudi. Nah, jadi kalau yang diamati oleh pengamat yang diam, kalau dia searah positif. Sekarang kita hitung berapakah kecepatan si bom. Kecepatan bom, kita tulis gini, kecepatan bom
sama dengan, masukkan langsung yang itu, V1 kita anggap pesawat, V2 nya adalah bom. 1 plus minus V1 dikali V2 per C2. Berarti karena tadi dia searah, maka menggunakan positif, berarti 0,8C ditambah 0,6C. Yang di bawahnya juga positif dong, positif 0,8C dikali 0,6C per C kuadrat. 1,4C per 1 ditambah 0,48C kuadrat per C kuadrat. C kuadratnya bisa hilang, sama yang seperti tadi ya, ini ya, hasilnya 0,96 lah, 0,96C. Nah, jadi kecepatan bom saat dilepaskan atau dijatuhkan oleh pesawat terus dia searah sebesar 0,96C. Nah, jadi dalam menyelesaikan soal yang seperti ini itu harus teliti, dilihat arahnya seperti apa dan yang mengamatinya itu siapa. Nah, kalau yang pengamat yang diam, kalau searah dia positif. Nah, untuk kasus selanjutnya, kasus 6, bagaimana jika ada pesawat, kemudian dia menjatuhkan bom tapi berlawanan arah dengan arah pesawatnya. Kecepatannya yang pesawat 0,8C dan yang bom kecepatannya 0,6C. Berapa kecepatan bom setelah dilepaskan atau dijatuhkan oleh pesawat, dilihat oleh pengamat yang diam. Nah, berarti kita tulis dulu, kita analisis dulu. Karena ini berlawanan, maka dia negatif. Nah, jadi kalau misalnya dia berlawanan pada kasus yang dilihat oleh pengamat yang diam, dia akan negatif. Berarti kita hitung V bomnya menggunakan rumus yang tadi. Berarti langsung aja masukkan ya, V1 nya 0,8C dikurang, ingat ya, negatif karena berlawanan 0,6C. Kemudian 1 atasnya negatif, bawahnya juga negatif. 0,8C dikali 0,6C, 0,48C kuadrat. Terus C kuadrat ini dihilangkan. Berarti 0,8 dikurang 0,6 itu 0,2C dikurang 1 dikurang 0,48 0,52 ya, 0,52. 0,2C dibagi 0,52 itu adalah 0,48C. Kasih catatan lagi, untuk yang diamati oleh pengamat yang diam, kalau dia berlawanan arah maka dia negatif, kalau dia searah berarti positif, kebalikan dari diamati saat kasus diamati oleh pengemudi. Kita coba satu contoh soal. Sini contoh soal ada 2 buah benda bergerak dengan kecepatan masing-masing setengah C dan 1/4 C. Arahnya berlawanan katanya. Bila C adalah kecepatan cahaya, hitunglah kecepatan benda pertama terhadap benda kedua. Oke, berarti kita lihat dulu arahnya seperti apa. Arahnya berlawanan. Kita tulis arah berlawanan. Terus siapa yang mengamati? Katanya kita baca lagi, kecepatan benda pertama terhadap benda kedua. Otomatis yang melihat ini kasusnya sama seperti yang mobil tadi. Nah, berarti yang mengamati adalah pengemudinya. Jadi kita menggunakan yang ini tadi. Nah, kita menggunakan perjanjian tanda yang dilihat oleh pengemudinya. Karena dia berlawanan arah, maka dia positif. Berarti positif. Terus diketahui V1 nya setengah C, V2 nya 1/4 C. Yang ditanyakan tadi diketahui yang ini ya, ditanyakan V nya. V1 dilihat oleh benda kedua. Nah, penyelesaian
Pokoknya kita harus tentukan dulu arahnya dan siapa yang mengamatinya baru bisa menyelesaikan soalnya menggunakan rumus yang ini tadi sama yang mekanika modern. V-nya berarti V1 ditambah V2, karena berlawanan berarti kan positif ya, per 1 positif ditambah V1 kali V2 per C2. Berarti setengah C ditambah 1/4 C, 1 ditambah setengah C dikali 1/4 C per C kuadrat. Kalau kalian susah perhitungan yang menggunakan pecahan, ini kita rubah aja menggunakan desimal. Kalau 1 bagi 2 kan berarti 0,5 C. Yang ini 1 bagi 4 0,25 C. Per ini 0,5 dikali 0,25 C dikali 0,25 C per C kuadrat. Ini kan C kali C bisa hilang ya, ini semua hilang. Ibu lanjut ke sini. Berarti ini 0,75 C bagi 1 ditambah 1,25 1,125. Hasilnya 0,6666 sekian. C-nya jangan lupa. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya transformasi Lorentz. Nah, transformasi Lorentz ini di dalamnya ada yang namanya faktor gamma. Yang ini dibaca gamma. Nah, supaya kalian nggak lupa, ini tuliskan bacanya gamma. Rumusnya seperti ini. Nah, untuk gamma ini langsung ibu kasih contoh aja. Misalnya ada sebuah benda dengan kecepatan 0,6 C. Tentukan gammanya. Tentukan gamma. Kita langsung masukkan aja gamma pakai rumus yang ini. Akar satu per 1 V kuadrat berarti 0,6 C kuadrat per C kuadrat. Berarti 1 kurang 0,36 C kuadrat per C kuadrat. Hilang C nya, oh ya lupa, ini akar ketinggalan. C nya hilang berarti sisa 1 akar 1 per 1 dikurang 0,36 berarti 0,64. Akar 1 kan 1, akar 0,64 berarti 0,8. 1 per 0,8 ini bisa kita rubah jadi 10 per 8. 10 per 8 disederhanakan jadi 5 per 4. Nah, berarti untuk V, untuk kecepatannya kecepatan benda 0,6 C, gammanya adalah 5 per 4. Lanjut contoh nomor 2 supaya lebih paham. Misalnya kalau V-nya 0,6 C, mohon maaf 0,8 C maksud ibu, berapakah gammanya? Kita hitung lagi, berarti gamma 1 per 1 dikurang 0,8 C kuadrat per C kuadrat. Akar terus 1 dikurang 0,8 C kuadrat 0,64 C
kuadrat per C kuadrat. C nya habis lang. 1 per 1 dikurang 0,64 0,36. Akar 1 akar 0,36 0,6. Ini bisa kita jadikan 10 per 6, disederhanakan lagi jadi 5 per 3. Oke. Berarti untuk 0,8 kecepatan 0,8 C gamanya adalah 5 per 3. Nah, kalau misalnya kita balik gamma yang diketahui dan yang ditanyakan adalah V-nya, bagaimana? Apakah akan sama? Kita coba di gamma 5 per 3, kemudian V-nya berapa? Menggunakan rumus yang sama. Berarti kita pakai rumus yang ini tadi, gamma 1 per 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Ini akar. Kita menggunakan rumus yang sama. Bagaimana? Gamanya kita masukkan, gamanya 5 per 3. 5 per 3 akar 1 per nereng-nereng 1 per 1 min V kuadrat per C kuadrat. V kuadrat kan belum tahu ya V kuadrat yang ditanyakan. Nah, untuk menghilangkan akar yang di sini, maka yang di sebelah sini dikuadratkan untuk lebih mudah perhitungannya. Berarti 5 per 3 dikuadratkan, yang ini hilang akarnya, 1 per 1 min V kuadrat per C kuadrat. Bersambung sebelah sini. Nah, kita balik 25 per 9 V kuadrat per C kuadrat. Yang ini jadi sebelah sini, berarti 25 per 9 V kuadrat per C kuadrat sama dengan 25 per 9 dikurang 1. Ini kan kita pindah ke sebelah sini dari positif menjadi negatif. Sekarang dihitung yang ini 25 tetap 25 per 9 dikali V kuadrat per C kuadrat. 25 per 9 dikurang 1, satunya ini kita jadikan 9 per 9, berarti 25 kurang 9 kan 16, penyebutnya tetap 9. Pecahan ya, itu pengurangan penjumlahan pecahan harus diingat lagi. Jadi yang ini 16, 9 nya bisa kita coret, berarti 16 per 25 C kuadrat. Sambung lagi ke sini. Nah, untuk menghilangkan V aja yang ditanyakan ya, berarti kalau V aja yang di sebelah sininya dijadikan akar, berarti 16 per 20 akar 16 per 25 C kuadrat sama dengan V sama dengan akar 16 4 akar 25 5 akar C kan ya, C kuadrat kan C, berarti 4 bagi 5 0,8 C. Nah, terbukti dengan menggunakan rumus yang sama, kalau misalnya gamma yang diketahuinya 5 per 3, maka V nya 0,8 C, sama ya, sama yang di atas.